Bab 1611 Ketulusan Pangeran Kerajaan. Jika Zhang Tai belum sepenuhnya pulih, dia bisa mengabaikan kartu undangan hitam di atas papan. Namun, Zhang Tai tidak membayangkan bahwa fakta bahwa dia telah pulih sepenuhnya di Dongtian dan melakukan pertunjukan dengan Yun Zongxi di dalam sana memberikan kesempatan bagi tiga sekte teratas untuk menyerangnya. Kehormatan dan ketenaran sekte naga besi dan istana Jinwu bukan hanya milik Zhang Tai. Oleh karena itu, Zhang Tai tidak akan melakukan apapun untuk merusak ketenaran sekte naga besi dan istana Jinwu, yang akan membuat orang-orang di sisinya menjadi bahan tertawaan. Setelah melihat ke arah Zhang Tai, Fang menghela napas ke dalam karena dia mengira Zhang Tai tidak mengerti sama sekali, berkata, secara dangkal. Kartu undangan hitam menunjukkan bahwa tiga sekte teratas akan mengakhiri permusuhan antara Anda dan mereka. Faktanya, mereka telah lama campur tangan dengan perang untuk tahta negara Taixia dengan memilih pangeran ketiga atau pangeran ke-9 untuk merebut tahta. Karena Anda mendukung Yang Mulia, Anda menjadi sakit di mata mereka. Oleh karena itu, mereka ingin mengalahkan Anda. Meskipun Yang Mulia tidak tahu pangeran mana dari tiga sekte teratas yang berkolusi, dia sudah menyelidikinya. Kami akan segera mendapatkan jawabannya. Saya tahu keberadaan aliansi kekaisaran secara tidak sengaja. Namun, Fang dapat mengetahui rahasia di balik pengiriman kartu undangan hitam dari tiga sekte teratas melalui spekulasi. Pangeran kerajaan benar-benar memiliki pembangkit tenaga listrik bawahan. Saat Zhang Tai berpikir, dia menunjukkan ekspresi kagum seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia mendengar berita itu. Berkata, maksudmu ada perang untuk tahta negara Taixia di balik acara ini? Zhang Tai tampil dengan sangat jelas, bahkan Fang tidak dapat menemukan celah apapun dari penampilannya. Benar, oleh karena itu, acara kartu undangan hitam bukanlah urusan pribadi Anda. Yang disebut kartu undangan hitam bukanlah dekret kekaisaran atau hukum. Sejujurnya, itu hanya aturan cerita rakyat tak tertulis antara sekte di negara Taixia. Jika abadi dapat bertahan dan memberi jalan untuk kali ini, meskipun Anda diejek, Anda akan mendapatkan kembali rasa hormat Anda suatu hari nanti. Sebagai pahlawan, Anda harus fleksibel. Anda harus menanggung penghinaan karena melewati selangkangan seseorang kadang-kadang, belum lagi sedikit masalah. Ketika abadi dipromosikan menjadi ksatria surgawi atau ksatria tingkat bijak, Anda tidak akan tertandingi. Abadi, karena Anda bebas membuat pilihan, sekte fantasi Taiyi dan Pavilion Holding Surga tidak akan ingin menyerang kamu. Zhang Tai memperhatikan Fang dengan tenang, bertanya. Yang Mulia ingin saya melarikan diri? Tidak melarikan diri, hindari ketajamannya untuk saat ini. Demikian pula, ketika dua pasukan bertempur, ketika jumlah musuh melebihi jumlah kelompok kita, sangat bagus bagi kita untuk melawan mereka seperti binatang di dalam sangkar. Namun, bijaksana juga bagi kita untuk menilai situasi saat ini dan menghindari ketajaman mereka. Yang Mulia menganggap abadi sebagai tuan dan teman yang baik. Dalam hal ini, Yang Mulia tidak ingin abadi terlibat dalam konflik dengan tiga sekte teratas, juga tidak ingin abadi menjadi dalam bahaya. Oleh karena itu, dia mengirim saya ke sini untuk membujuk Yang Abadi. Fang melanjutkan, selama abadi setuju untuk pergi untuk saat ini. Yang Mulia akan menangani sisanya untuk Anda. Aku bertanya-tanya bagaimana Yang Mulia berencana menangani sisanya untukku. Pertama, hasil investigasi tentang pemusnahan Great Wilderness Sekte akan menjadi bagian dari Yang Mulia. Jika daun abadi, Yang Mulia punya cara untuk menakut-nakuti tiga sekte teratas menggunakan kasus ini.
Apalagi? Zhang Tai bertanya pada Fang Qingming dengan penuh minat. Yang Mulia memiliki seorang putri yang berusia 16 tahun, Yang Mulia sangat mencintainya. Yang Mulia tahu bahwa Abadi memiliki 3 putra di sekte keberuntungan surgawi yang semuanya semakin dewasa. Oleh karena itu, Yang Mulia ingin menikahkan putrinya dengan salah satu dari putra Anda. Pada saat itu, klan Zhang dari istana Jinwu akan menjadi kerabat pangeran kerajaan. Meskipun Abadi meninggalkan sekte naga besi dan istana Jinwu untuk saat ini, 3 sekte teratas tidak berani menyakiti sekte naga besi atau istana Jinwu. Zhang Tai benar-benar terkejut dengan trik kedua Yang Mulia. Menikah dengan putri seorang pangeran selalu merupakan masalah besar, belum lagi pangeran kerajaan. Menurut aturan, ketika suatu hari pangeran kerajaan naik tahta, itu sama dengan menikahi putri calon kaisar Xuanyuan, yang akan memiliki pengaruh besar. Selama istana Jinwu menjadi kerabat pangeran kerajaan negara Taixia, itu tidak akan tertandingi di seluruh negeri. Zhang Tai tidak segera menjawabnya, sebaliknya, dia hanya melihat Fang sambil tersenyum, berkata, "Apakah pangeran kerajaan yakin bahwa saya tidak dapat memenangkan pertempuran 100 hari kemudian?" Setelah melirik Zhang Tai, Fang mengeluarkan sebuah tas cantik dari kekosongan. Ada sebongkah kristal hitam yang aneh di dalam kotaknya yang digantung sebuah simbol kecil di dekat kabel emas. Fang kemudian memberikan koper itu kepada Zhang Tai. Zhang Tai mengambil potongan kristal itu karena dia merasa itu seperti kristal pengetahuan rahasia, namun, itu sedikit lebih berat. Salah satu ujung kristal ditutupi dengan mithril, yang merupakan rune dari skill konsolidasi tingkat master. Rune bisa mencegah kristal dihancurkan. Simbol dan kawat emas diikat ke mithril melalui lubang kecil. Zhang Tai melihat 3 baris kata-kata yang ketat, sopan dan jelas pada simbol itu. Baris pertama adalah Pavilion 360, Gedung Mo, Rahasia Keberangkatan, Pusat Harta Karun dan Barang Rune, Istana Kekaisaran Kaisar Xuanyuan, Negara Taixia. Baris kedua adalah Pertempuran Orang Tua Taiyi di Wilayah Dewa, Alam elemen bumi pada tahun ke-763 kalender besi hitam. Baris ketiga adalah Kekuatan Bantuan Ksatria Tingkat Sage, Sekte Fantasi Taiyi, Nyala Matahari Nyata. Saat melihat kata-kata itu, Zhang Tai tahu bahwa itu adalah file rahasia yang dikumpulkan di arsip Istana Kekaisaran di negara Taixia, Bapak. Fang mungkin mengambilnya ke sini atas permintaan Yang Mulia. Seperti membaca kristal pengetahuan rahasia, Zhang Tai menembus energi spiritualnya ke dalamnya. Dekat setelah itu, dia melihat gambaran dinamis dalam benaknya seolah dia sedang menonton film sebelum malapetaka. Gambar itu jelas terlihat dari sudut pandang seseorang. Ini adalah penerbangan dengan kecepatan tinggi. Sebenarnya, ini lebih seperti pengejaran. Karena Zhang Tai melihat sosok lain bergulat dengan tokoh utama dengan kecepatan tinggi yang sama. Setelah terbang melintasi puluhan ribu meter di udara, pedangki yang kuat meleset dari sasarannya dan akhirnya menghantam tanah, menyebabkan jurang besar sepanjang ribuan meter. Meski bisa bergerak ribuan meter dalam sepersekian detik dalam sekejap, cara yang luar biasa, menyaksikan kekuatan pertempuran yang luar biasa, Zhang Tai penuh dengan kegembiraan dan keterkejutan. Mengingat tampilan cemas yang terakhir, Zhang Tai menemukan itu adalah iblis. Mengingat kekuatan pertempurannya, Zhang Tai memastikan bahwa itu adalah ksatria iblis tingkat bijak. Tentu saja, yang ada di depannya juga seorang ksatria level bijak. Setelah menghindari satu pukulan dari ksatria iblis tingkat bijak, karakter utama menggosok tangannya, menyebabkan batu seperti petir di udara.
Pada saat yang sama, banyak cahaya bintang yang padat mengepung ksatria iblis di belakangnya sebelum menghantamnya seperti puluhan ribu meteor. Sementara itu, ksatria iblis tingkat bijak menggunakan bulan purnama untuk menghadapi meteor tersebut. Ledakan hebat menyilaukan dalam 0,001 detik. Cahaya bintang terbang, gulungan 360 derajat, gulat yang mengguncang bumi, pemogokan dan tabrakan, adegan berubah begitu cepat sehingga rakyat jelata pasti akan merasa terpesona melihatnya. Bahkan ksatria biasa mungkin tidak bisa mengejar kecepatannya, kecuali Zhang Tai. Sebaliknya, Zhang Tai hanya merasa sedikit haus karena pertarungan antara ksatria level bijak. Kedua pembangkit tenaga listrik tingkat bijak bergulat dan bergerak cepat. Hanya setelah beberapa saat, mereka telah terbang lebih dari ribuan mil dan memasuki wilayah pertempuran lain. Dengan perpindahan sudut pandang dan perhatian pada gambar lain muncul, diperbesar dan difokuskan pada. Itu adalah seorang ksatria manusia tingkat bijak dengan rambut perak dan wajah suram. Dia melawan seorang ksatria iblis tingkat bijak di udara. Pada saat yang sama, seorang ksatria iblis surgawi terbang menuju wilayah pertempuran dari jarak ratusan mil. Ketika lelaki tua itu fokus, dia tiba-tiba mengeluarkan cahaya. Dekat setelah itu, seluruh langit menjadi merah seperti tungku. Dalam warna merah tua, ksatria iblis tingkat bijak dan ksatria iblis surgawi terbang kembali dengan kecepatan yang cukup tinggi. Selain itu, alam elemen tampak telah rusak di samping orang tua itu karena banyak elemen api mengamuk mengalir keluar seperti lingkaran cahaya dan badai, mengguncang seluruh ruang. Bahkan sudut pandang dari jarak ratusan mil bergoyang 2 kali di luar kendali. Setelah lingkaran cahaya elemen api berguling, ksatria iblis tingkat bijak langsung melepaskan tirai cahaya hitam menyusut, yang membungkusnya seperti kepompong besar. Zhang Tai tahu bahwa tirai cahaya adalah kinerja alam tingkat bijak. Elemen api tidak berhenti mengalir, badai elemen hanyalah serangan putaran pertama, elemen api terus berkumpul dan akhirnya menyadari perubahan kualitatif. Dekat setelah itu, matahari biru yang menyala muncul di belakang ksatria manusia tingkat bijak. Yang suhu tingginya tampaknya dapat memutar ruang. Ksatria manusia tingkat bijak menunjuk pada ksatria iblis surgawi yang melarikan diri lebih dari 60 mil jauhnya. Hampir pada saat yang sama, ksatria iblis surgawi mengeluarkan cahaya menyilaukan karena dia telah ditangkap oleh 3 api biru. Ksatria iblis surgawi melepaskan ki pertempuran pelindungnya dengan sia-sia, menghadapi api biru. Bahkan ki pertempuran pelindungnya terbakar bersama dengan pakaian hitam dan senjata zigzagnya. Ksatria iblis surgawi itu menangis dengan sedih saat ia melesat ke danau hijau yang aneh. Namun, setelah itu, ia terbang keluar dari danau hijau sambil tetap terbakar di mana-mana. Itu kemudian menghantam dirinya sendiri ke pegunungan dan menembus melalui tebing. Namun, apinya juga tidak padam. Ksatria manusia tingkat bijak dengan rambut perak dan wajah suram melemparkan pandangan dingin pada ksatria iblis tingkat bijak yang melarikan diri sambil mengedipkan matanya. Seluruh proses hanya membutuhkan beberapa detik. Meskipun sulit untuk dijelaskan, gambar itu masih bergulir. Setelah beberapa menit bergulat, sudut pandang akhirnya menangkap ksatria iblis surgawi yang telah ditangkap oleh 3 api biru. Namun, itu sudah memburuk menjadi abu terbakar di tanah. Gambar kemudian berubah menjadi gelap. Zhang Tai mengeluarkan energi spiritualnya dari bongkahan kristal itu dengan sangat terkejut saat dia bertanya, "Apa ini?" Selama seseorang berpromosi menjadi seorang ksatria tingkat bijak,
dia akan mampu menduplikasi apa yang dia lihat dalam bentuk kristal semacam ini demi ingatan. Itu merekam adegan bahwa seorang ksatria manusia tingkat bijak bekerja di kekaisaran istana di Bukit Xuanyuan di alam elemen bumi. Kurang dari 10 orang dapat melihat pemandangan ini. Selain itu, barang-barang di pusat harta karun dan barang rune dilarang untuk meninggalkan istana kekaisaran. Namun, Yang Mulia mengizinkan saya menyerahkannya kepada Anda, Abadi. Tuan Fang berkata dengan tenang sambil dengan lembut mengguncang kipas bulunya. Setelah itu, dia meminum secangkir teh dan menyesapnya. Pada saat yang sama, cemberutnya lega saat ekspresi mengejutkan melintas. Dia melirik cangkir teh 2 kali lagi sebelum terpaku pada Zhang Tai, berkata, Abadi, apa yang Anda tonton barusan adalah kekuatan bantuan dari Pak Tua Tai dari Sekte Fantasi Tai. Itu disebut nyala matahari nyata. Kami telah menerima kecerdasan bahwa 3 sekte teratas akan merekomendasikan seorang ksatria tingkat bijak untuk melawan Anda. Orang yang direkomendasikan adalah Tai Old Man, Abadi. Menurutmu apakah kamu bisa melarikan diri dengan selamat dan sehat menghadapi kesatria level bijak? Menutup matanya, Zhang Tai mengetuk meja. Membuat ruangan menjadi sangat sunyi dengan sekali pukul, keheningan beberapa menit sama dengan beberapa jam, air tehnya terasa istimewa. Oleh karena itu, Fang tidak tahan menunggu lebih banyak lagi sambil menunggu keputusan Zhang Tai. Setelah beberapa saat, Zhang Tai akhirnya membuka matanya. Dia berhenti mengetuk meja saat dia menekan tangannya ke atas meja, berkata, tolong beritahu Yang Mulia. Zhang Tai mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Yang Mulia dan akan membayar Yang Mulia dengan pasti. Namun, sekarang lawannya telah datang untuk dia dengan paksa, sulit untuk menghindarinya. Zhang Tai tidak akan mundur. Fang memperhatikan Zhang Tai dengan tatapan sedikit tercengang saat dia melihat keputusan dan keinginan Zhang Tai yang tak tergoyahkan dari matanya. Setengah jam kemudian, Fang naik ke airbot dengan 5 kek daun teh yang diproduksi khusus di Sekte Naga Besi. Sementara itu, dia merasa bingung. Mengapa Immortal Qianji tidak takut ketika dia melihat Pak Tua Tai menunjukkan kekuatannya yang membantu? Ini adalah pertama kalinya bagi Fang merasa bingung tentang seseorang. Zhang Tai telah menjadi kabut yang panas dan keras di hatinya. Bab 1612 kembali ke Castle of Black Iron. Selain gagal menyelesaikan tugas yang diminta oleh Yang Mulia, Fang Qingming meninggalkan Sekte Naga Besi dengan sebuah teka-teki. Sebenarnya, Fang Qingming telah mempersiapkan dengan baik untuk tugas ini karena dia telah mempertimbangkan dengan baik untuk Zhang Tai. Dia tidak tahu bahwa Zhang Tai telah goyah sejenak karena kondisi yang diberikan oleh Yang Mulia dan pemandangan di kristal ingatan. Sayangnya, ketika Zhang Tai menutup matanya dan mempertimbangkannya, dia semakin memperbaiki keputusannya. Aliansi Kekaisaran memiliki konspirasi dan metode mereka. Zhang Tai juga memiliki keputusan dan kartu trufnya. Aliansi Kekaisaran menganggap acara kartu undangan hitam ini sebagai kesempatan untuk berurusan dengan Zhang Tai. Namun, Zhang Tai juga memperlakukannya sebagai kesempatan untuk membubarkan ancaman aliansi kekaisaran. Melalui peristiwa Zhang Taixuan, Zhang Tai telah menjelaskan bahwa dia telah lama menjadi sakit di mata aliansi kekaisaran, dia tidak punya cara untuk mundur sama sekali. Kontraksi antara kedua belah pihak hampir tidak bisa didamaikan. Aliansi Kekaisaran telah merencanakan untuk menjebak Zhang Tai sejak dia berkenalan dengan Yang Mulia. Apa yang tidak toleran dan menjengkelkan adalah aliansi Kekaisaran juga melibatkan keluarga Zhang Tai dalam kasus ini dan mengatur bagian di samping kakak laki-laki Zhang Tai.
Menargetkan orang tua mereka ini melanggar garis bawah Zhang Tai. Mengingat poin ini saja, Zhang Tai akan memusuhi aliansi kekaisaran. Oleh karena itu, Zhang Tai hanya memperlakukan kartu undangan hitam dari 3 sekte teratas sebagai alasan dan fig leaf dari Imperial Alliance, yang tidak lain adalah omong kosong. Ketika pembangkit tenaga di atas ksatria surgawi dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Alasan ini dapat diabaikan karena pembangkit tenaga listrik di tingkat ini akan selalu menganggap hukum dan keputusan kekaisaran sebagai kertas pembuang. Belum lagi aturan cerita rakyat yang tidak tertulis. Padahal, karena Zhang Tai terlalu terkenal dan menikmati kehormatan yang semakin tinggi di seluruh negeri, berdiri di loteng puncak Suantian. Zhang Tai menyipitkan mata ke airbot yang menghilang di kaki langit, tangan ke belakang sementara wajah lembutnya menunjukkan beberapa garis otot yang tegas. Pada saat ini, dia mendengar langkah kaki yang bagus di punggungnya, yang disebabkan oleh Yan Feiqing, Bai Suxian dan Guo Hongyi. Apakah Anda menolak bantuan yang mulia? Yan Feiqing bertanya pada Zhang Tai sambil menghela nafas sedikit sementara Bai Suxian dan Guo Hongyi memperhatikan Zhang Tai dengan khawatir. Meskipun Bai Suxian dan Yan Feiqing dan Guo Hongyi tidak menyukai satu sama lain, mereka tidak membuat masalah lagi saat ini. Setelah berbalik, Zhang Tai memperhatikan ketiga wanita itu sambil sedikit mengangkat sudut mulutnya, berkata, "Apakah menurutmu 3 sekte teratas tidak akan berurusan dengan saya setelah saya menghindar dari menghadapi kartu undangan hitam dari mereka? Mereka akan menemukan saya masalah apakah ada kartu undangan hitam atau tidak. Mereka pasti akan melawan saya tidak peduli apakah saya memilih untuk menghadapinya kali ini atau tidak. Ini bukan masalah kartu undangan hitam, tapi konflik kepentingan mendasar antara saya, Sekte Naga Besi dan 3 sekte teratas, yang tidak dapat didamaikan sama sekali. Kita harus menghadapinya, tapi saya pikir perhatian yang mulia benar." Bai Suxian membuka mulutnya. "Itu benar dari sudut pandangnya, tapi itu salah dari sudut pandang saya. Apakah menurut Anda 3 sekte teratas tidak mempertimbangkan bahwa saya mungkin menghindar dari menghadapi kartu undangan hitam mereka?" Zhang Tai menggelengkan kepalanya saat matanya berubah tajam. Dan dia berkata, Sekte Hutan Belantara Besar jauh lebih kuat daripada Sekte Naga Besi di perbatasan selatan, namun, itu masih dimusnahkan dalam semalam. Meskipun 3 sekte teratas terlihat layak secara lisan, tidak ada yang tahu berapa banyak hal kotor yang telah mereka lakukan secara diam-diam. Jika saya memperlakukan mereka sebagai pria yang disiplin, saya akan menjadi idiot nomor 1 di dunia ini. Di mata 3 sekte teratas, hanya ada hidup atau mati dan rencana besar sekte mereka. Apakah Anda pikir mereka akan menghargai hukum Taixia atau kartu undangan hitam? Bahkan jika mereka tidak bisa melawan Anda di atas papan. Kata-kata Zhang Tai mengejutkan ketiga wanita itu pada saat bersamaan. Yan Feiqing berkata setelah terdiam beberapa saat, "Tapi kamu punya waktu. Anda tahu itu, Yang Mulia tahu itu, 3 sekte teratas juga tahu itu. Oleh karena itu, saya tidak bisa memberikan kompromi kepada mereka atau melarikan diri kali ini. Waktu tidak akan berdiri di pihak kita kecuali kita mengalahkan mereka dan membuat mereka merasa rasa sakit, membuat mereka gelisah. Kali ini, saya akan berjuang selama 2 dekade untuk Sekte Naga Besi, Istana Jinwu dan anak-anak kita." Zhang Tai bergerak 2 langkah ke depan saat dia menarik tangan ketiga wanita itu. "Apa maksudmu kita hamil?" Bai Suxian dan Guo Hongyi membelalakkan mata mereka dengan kegembiraan pada saat yang bersamaan. "Ya, kamu hamil di airbot ketika kami kembali 2 hari lalu. Kamu akan merasakannya dalam beberapa hari."
Zhang Tai memperhatikan Bai Suxian dan Guo Hongyi dengan senyum tipis. Dekat setelah itu, dia melepas gelang berbentuk ular dan meletakkannya di pergelangan tangan Yan Feiqing, berkata, "Saya masih 3 bulan lagi dari duel pada tanggal 29 Januari. Saya harus memasuki kultivasi terpencil dan akan meninggalkan ruang belakang melalui sebuah rahasia, terowongan untuk melakukan sesuatu di luar selama periode ini. Oleh karena itu, Anda akan bertanggung jawab atas Sekte Naga Besi." Gelang itu melambangkan 2 pembangkit tenaga surgawi. Dengan bantuan mereka, Sekte Naga Besi akan jauh lebih aman meskipun Zhang Tai tidak ada. Yan Feiqing mengangguk, gelang berbentuk ular itu mengerti Zhang Tai. Ketika Zhang Tai menyerahkannya kepada Yan Feiqing, dia mengirimkan perintah kepada 2 ular untuk mengikuti perintah Yan Feiqing mulai sekarang saat dia tidak ada. 1 jam kemudian, setelah menangani urusan Sekte Naga Besi dan meninggalkan beberapa kata untuk Lu Yishan dan Li Su, Zhang Tai terus terang memasuki kamar belakangnya di bawah tatapan hormat para murid dan tetua Sekte Naga Besi. Setelah memasuki ruang belakang dan menutup gerbangnya, Zhang Tai menghela nafas di lingkungan yang tenang itu saat dia langsung menjadi tenang. Sejak dia kembali ke perbatasan selatan dengan Bai Suxian, Zhang Tai telah dikelilingi oleh banyak orang. Karena itu, dia tidak memasuki Castle of Black Iron selama lebih dari 2 bulan. Setelah melirik ke ruang belakang, Zhang Tai memicu energi spiritualnya dan kembali ke Castle of Black Iron. Karena dia sudah lama tidak kembali ke kastil besi hitam, ketika dia berdiri di aula pohon istana dan mengendus udara segar yang penuh dengan reiki, Zhang Tai merasa aman dan santai seperti kembali ke rumah. "Selamat datang kembali, Castle Lord." Suara akrab dan akrab Heller terdengar di telinga Zhang Tai sekaligus. Bab 1613 Akar Teratai Berapi-api. Lobi pohon istana hampir seluas lapangan sepak bola. Meskipun terlihat agak terpencil karena populasi yang lebih sedikit, sebagai sarang dan tempat berlindung Zhang Tai yang paling tersembunyi, Zhang Tai merasa aman dan tenang. Itu benar-benar ruang pribadi Zhang Tai. Mungkin setiap orang ingin memiliki tempat di mana dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Di tempat ini, dia tidak perlu menyamar, takut, peduli dengan sorotan mata dan gosip orang lain, atau memakai pakaian tebal. Itu bisa menjadi basisnya, pelabuhan untuk relaksasi dan taman bermain. Zhang Tai tidak akan melihat orang yang mengganggu di sini. Jika ada, mereka harus tinggal di penjara bawah tanah. Kecuali dia setuju untuk membebaskan mereka, mereka tidak akan muncul di hadapannya secara nyata. Heller tersenyum dan bersikap sopan dan lembut seperti biasanya. Dengan swallowtail hitam, kemeja putih, kerah emas, sepatu kulit cerah, ditambah penampilannya yang bisa menyamai Apollo, Heller tampak sempurna. Zhang Tai merasa ingin bertemu dengan teman dan partner yang telah lama ditunggu, alih-alih memperlakukan Heller sebagai makhluk dengan kecerdasan buatan. Oleh karena itu, dia memeluk Heller sambil menepuk bahu Heller dengan kuat. "Terima kasih, senang sekali aku kembali." Heller tidak terbiasa dengan hasrat Zhang Tai karena dia menjadi sedikit kaku saat dipeluk. Dia tidak memulihkan ketenangannya sampai Zhang Tai melepaskan cengkeramannya. "Castle Lord, sudah 120 hari sejak Anda datang ke perbatasan selatan." "Ah, benarkah?" Zhang Tai dikejutkan oleh ingatan baik Heller. Itu berarti Castle Lord tumbuh semakin kuat dan tidak selalu membutuhkan Castle of Black Iron lagi? Heller berkata sambil tersenyum. "Haha, aku tidak melupakanmu. Aku belum mengambil cukup buah dari pohon kecil."
Zhang Tai berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Castle Lord, Anda mungkin telah melupakan satu hal di Castle of Black Iron yang mungkin membantu Anda kali ini. Apa itu, Castle Lord? Apakah Anda sudah lupa tentang teratai berapi di danau magma di Gua Kares bawah tanah? Menepuk kepalanya, Zhang Tai langsung mengingatnya, saya hampir melupakannya. Benih teratai yang berapi-api dapat terus memperkuat mata bunga teratai saya. Apakah kumpulan baru benih teratai yang berapi-api sudah siap? Heller tidak tahan menghela nafas. Sepertinya Castle Lord telah melupakannya, benih baru dari teratai yang berapi-api sudah siap. Tapi ada sesuatu yang lebih penting. Apalagi, akar teratai yang berapi-api? Zhang Tai menatap matanya dengan satu pukulan saat dia menepuk kepalanya lagi. Dia akhirnya ingat bahwa Heller memberitahunya bahwa setidaknya para ksatria bumi yang telah membentuk cakra bumi dapat menyerap efek dari akar teratai yang berapi-api. Setelah mengambilnya, seorang ksatria bumi akan menikmati perlawanan yang tak terbayangkan terhadap suhu tinggi dan lahar. Selain itu, ki pertempuran pelindung ksatria bumi juga bisa melihat putaran baru evolusi dan membawa sedikit fitur api yang membara. Setelah itu, dia bisa melukai musuhnya saat membela lawan. Tuan Kastil, ketika Anda dipromosikan menjadi seorang ksatria bumi di alam elemen tanah, tidak ada cukup akar teratai yang berapi-api di kastil besi hitam, Tuan Kastil juga tidak mengambilnya. Setelah beberapa tahun, ada banyak akar dari teratai berapi-api di sini. Saya pikir Castle Lord mengabaikannya untuk sementara waktu karena Anda sibuk. Oleh karena itu, saya tidak memperingatkan Anda. Ternyata Castle Lord telah melupakannya secara nyata. Heller, terima kasih. Tanpa peringatanmu, aku tidak akan mengingatnya. Zhang Tai menepuk pundak Heller lagi saat dia menambahkan. Jika akar teratai yang berapi-api bisa sangat meningkatkan daya tahan saya terhadap api yang membara. Saya akan memiliki satu kartu truf lagi ketika saya menghadapi Patua Taiyi dari Sekte Fantasi Taiyi. Castle Lord, apakah Anda ingin melihat-lihat Gua Kares bawah tanah? Tentu. Zhang Tai melirik pohon kecil itu ketika dia memasuki terowongan bawah tanah yang mengarah ke ruang bawah tanah Gunung Abadi bersama Heller. Pohon kecil itu tidak mengecewakan Zhang Tai saat Zhang Tai melihat lebih dari 100 buah penebusan dari uang emas, udang teluk, dan cangkang berbulu. Ternyata Paul dan timnya masih rajin berlatih. Ketika Zhang Tai kembali 2 hari lalu, dia menghubungi Paul dengan cincin jari komunikasi penginderaan jauh. Paul berada di Provinsi Huizhou, negara Taixia dan tidak bisa kembali untuk bertemu Zhang Tai segera. Namun, Paul memberitahu Zhang Tai bahwa dia sedang membuat tindakan besar. Ketika Zhang Tai memikirkan tentang peningkatan yang stabil dari keseluruhan kekuatannya, Zhang Tai langsung merasa senang saat dia mondar-mandir. Belum lagi akar teratai yang berapi-api itu. Beberapa menit kemudian, Zhang Tai dan Heller memasuki Gua Kares bawah tanah di bawah Gunung Abadi lagi. Ruang Gua Kares ini telah meluas berkali-kali dari yang dilihat Zhang Tai terakhir kali. Itu berapi-api di mana-mana sementara lahar di danau magma mengalir perlahan. Suhu di dalam Gua Kares itu di atas 60 derajat Celcius. Baunya seperti belerang di udara. Namun, aroma khusus melayang di ruang yang penuh dengan reiki seperti sungai segar di gurun. Saat Zhang Tai mengendusnya, dia sangat bersemangat. Seluruh danau magma ditutupi dengan teratai api yang lebat. Melihat ke kejauhan, Zhang Tai melihat cahaya keemasan berkilauan di danau. Seperti dunia legendaris, tempat itu penuh dengan bunga teratai yang membara, bahkan Zhang Tai tidak bisa menghitung lotus yang berapi-api.
Teratai api yang sangat langka di dunia luar mewujudkan produksi kuantitatif di Castle of Black Iron, bahkan Zhang Tai merasa terpesona dengan adegan ini. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Zhang Tai sedang memeras pikirannya untuk mengeluarkan teratai api yang langka bagi orang lain? Ada berapa akar teratai yang berapi-api? Zhang Tai bertanya pada Heller saat dia menelan ludahnya. Bab 1614 Es dan Api. Akar teratai yang berapi-api terus tumbuh setiap hari di danau magma ini, oleh karena itu, jumlahnya meningkat. Jika Anda membutuhkannya, selama Anda memasukkan nilai aura dan nilai moral yang cukup, saya dapat meningkatkan jumlah akar teratai yang berapi-api 2 kali lipat di dalam waktu singkat. Bahkan sekarang jumlah akar teratai yang berapi-api telah melampaui daya serapmu sebagai seorang ksatria bayangan. Maksudmu aku tidak bisa makan semuanya? Tentu saja. Akar teratai yang berapi-api adalah obat yang paling ampuh sampai tingkat tertentu, tidak ada yang bisa memakannya tanpa batas. Karena perbedaan kondisi fisik, metode kultivasi, energi dan level spiritual. Para ksatria akan melihat kapasitas yang berbeda dalam menyerap akar teratai yang berapi-api. Zhang Tai mengangguk sambil berkata, begitu. Bagaimana cara memakannya? Rendam dalam minuman keras seperti biji teratai yang berapi-api? Tidak. Heller menggelengkan kepalanya saat menjelaskan. Jika Anda bersikeras untuk meminumnya dengan cara itu, Anda dapat menyerapnya dengan baik secara nyata, pada kenyataannya. Jika Anda ingin akar teratai yang berapi-api memainkan efeknya secara maksimal, Anda harus meminumnya, lingkungan khusus. Lingkungan khusus? Ya. Anda harus membekukan dan melembutkan akar teratai yang berapi-api ini di lingkungan di bawah minus 100 derajat Celcius sebelum dikonsumsi. Di bawah minus 100 derajat Celcius? Tentu. Di lingkungan alami seperti dunia bawah tanah atau tempat teratai yang berapi-api tumbuh, saat akar teratai yang berapi-api ini dipetik, akan selalu membawa efek terbaik. Namun, Anda tidak bisa langsung memakannya saat panas sekali. Sedangkan, Anda tidak dapat menemukan lingkungan yang begitu dingin untuk mengambilnya sehingga dapat menyerap efeknya secara maksimal. Setelah dipetik, jika akar teratai yang berapi-api ini dapat memasuki suhu super rendah dalam waktu singkat, esensi mereka tidak akan lepas dan satu bisa menyerapnya dengan mudah dan mendapatkan efek yang luar biasa. Sejujurnya, Tuan Castle Lord mungkin telah mengambil beberapa akar teratai yang berapi-api di suatu tempat, namun, lingkungan tempat dia mengambilnya tidak sempurna. Akibatnya, sebagian besar dari efek itu akar teratai api yang diambilnya sia-sia. Apakah saya tidak khawatir tentang masalah ini? Tentu. Castle of Black Iron dapat memberikan lingkungan terbaik untuk Castle Lord. Oleh karena itu, Castle Lord dapat memainkan efek akar teratai yang berapi-api sampai maksimal dan menyerapnya dengan baik. Mengenai berapa banyak yang bisa Anda ambil, itu tergantung pada Anda, Heller berkata dengan percaya diri. Zhang Tai tidak benar-benar mengkhawatirkannya karena dia sudah lama mendapatkan freezer super besar untuk menyimpan makanan di Castle of Black Iron. Dia bahkan membekukan daging monster laut dalam yang sangat besar di sana. Suhu di dalam freezer itu sepenuhnya di bawah kendali Heller. Dia bisa meminta Heller menyesuaikan suhunya secara gratis. Terlebih lagi, freezer berada tepat di atas gua Kares ini, hanya beberapa menit berjalan kaki dari sini. Jika dia berlari atau bergerak menggunakan kemampuannya sebagai dominator ilahi, Zhang Tai bisa bergerak lebih cepat. Zhang Tai menghela nafas, dan berkata, Aku tidak pernah membayangkan bahwa akar teratai yang berapi-api akan memberikan efek maksimal pada suhu serendah itu.
Bunga teratai tumbuh dalam suhu yang begitu tinggi. Terutama akarnya yang sepanjang hari direndam dalam lava bersuhu tinggi. Jika ingin menyerap efeknya sepenuhnya, Anda membutuhkan lingkungan yang sama sekali berbeda. Seperti bagaimana air dan api, yin dan yang memperbaiki satu sama lain. Setelah mendengar kata-katamu, aku tidak sabar menunggu. Zhang Tai berkata sambil menggosok tangannya. Mengamati teratai yang berapi-api di atas danau dengan mata berbinar. Castle Lord, kamu tidak perlu menunggu lagi. Heller berkata sambil tersenyum sambil menunjuk ke danau lava yang penuh dengan teratai yang berapi-api. Melanjutkan, Castle Lord. Kamu bisa menggunakan kemampuanmu sebagai dominator ilahi untuk memotong akar teratai yang berapi-api itu dan mengeluarkannya dari danau. Setelah itu, Anda bisa membawanya ke freezer di atas kami dan menikmati efeknya yang tidak biasa. Berapa lama saya harus menunggu untuk mengkonsumsinya setelah dipindahkan ke freezer? Sekitar 30 menit. Ketika akar ini secara bertahap kehilangan sinarnya dan mulai membeku, kamu bisa mengambilnya satu demi satu. Karena akar teratai yang berapi-api mulai membeku, Castle Lord sebaiknya mengambilnya dalam waktu 1 jam. Jika terlalu lama, mereka efeknya mungkin menurun. Castle Lord, Anda bisa memotong satu bagian akar dan membawanya ke freezer terlebih dahulu. Setelah memakannya, Anda bisa kembali untuk bagian kedua. Itu akan mempertahankan efeknya. Baik. Setelah mengetahui penggunaannya, Zhang Tai tidak sabar untuk menggerakkan jari telunjuknya. Segera setelah kata-kata Heller, Zhang Tai telah terpaku pada lotus yang berapi-api tidak jauh darinya. Di bawah mata bunga teratai miliknya, magma suhu tinggi di bawahnya langsung menjadi transparan seperti air sehingga Zhang Tai dapat dengan jelas melihat setiap akar di bawah teratai yang berapi-api. Akarnya, karena keemasan di seluruh, memancarkan cahaya, seperti emas yang tumbuh di magma, besar atau kecil, panjang atau pendek, tebal atau tipis. Akar teratai yang berapi-api itu sama seperti akar teratai biasa dalam bentuk dan ukurannya. Seluruh danau magma telah ditutupi dengan akar teratai yang membara di bawah permukaannya, yang bahkan tidak bisa dibawa oleh truk. Split, gumam Zhang Tai saat energi spiritual yang kuat menembus magma dan mencapai kedalaman lebih dari 10 meter. Setelah memotong bagian dari akar teratai api keemasan setebal dan sepanjang lengan anak-anak, Zhang Tai menerbangkannya keluar dari danau dan mengapung di udara sambil memancarkan cahaya cemerlang. Setelah memberi isyarat tangan pada Heller, Zhang Tai langsung menangkap bagian dari akar teratai api emas itu dan terbang menuju freezer di atas. Akar teratai yang berapi-api itu sepanas magma seperti sepotong lembaran besi panas, rakyat jelata akan benar-benar hangus. Namun, sebagai seorang ksatria yang kuat, Zhang Tai hanya merilis beberapa ki pertempuran pelindung sebelum mengambilnya dengan mudah dengan tangan. Anehnya, sebelumnya Zhang Tai mengira bagian akar teratai yang berapi-api ini akan sangat berat. Setelah mengambilnya, dia merasa itu sama beratnya dengan akar teratai biasa. Sungguh ciptaan yang menakjubkan. Bab 1615 Kapasitas Aneh. Dengan kecepatan Divine Dominator, Zhang Tai melintas di terowongan bawah tanah secepat kilat. Hanya dalam waktu kurang dari setengah menit, dia telah terbang keluar dari gua Kares yang menghanguskan dan memasuki freezer. Freezernya sangat besar. Demi efeknya, Zhang Tai tidak berhenti di tepi freezer. Sebagai gantinya, dia datang jauh-jauh ke tengah lemari es di mana suhunya stabil. Setelah itu, dia menangguhkan bagian dari akar di udara menggunakan kemampuannya sebagai penguasa ilahi, membuatnya mandi dingin. Sebagai seorang ksatria,
Zhang Tai memiliki kemampuan tahan dingin yang hebat, ditambah bantuan dari efek buah penebusan. Kemampuan tahan dingin Zhang Tai menjadi jauh lebih besar daripada kemampuan ksatria biasa. Suhu di dalam freezer telah diturunkan menjadi -100 derajat Celcius oleh Heller sementara gumpalan es telah menutupi bagian tengah freezer. Berguling ke sana, embun beku terasa menusuk hati. Hanya dengan melepaskan sedikit ki pertempuran pelindung, Zhang Tai tidak merasakan dingin lagi. Melebarkan matanya, Zhang Tai memperhatikan bagian dari akar teratai yang berapi-api yang menggantung di udara. Di dalam freezer, cahaya di bagian akar teratai yang berapi-api perlahan menghilang. Pada saat yang sama, Zhang Tai merasakan ki dingin berkumpul di bagian akar teratai yang berapi-api dengan cara yang aneh. Rasanya seperti membuang sepotong spons kering ke dalam air karena air secara otomatis akan terserap oleh spons. Itu juga terasa seperti lubang hitam di laut pikirannya dan laut ki yang menelan energi di sekitarnya. Betapa menakjubkannya itu, Zhang Tai berpikir bahwa bahkan tuannya Zhao Yuan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melihat ini. Saat ki dingin secara bertahap berkumpul di sekitar bagian akar teratai yang berapi-api itu, pusaran es perlahan-lahan muncul di sekitarnya yang berputar dengan sangat cermat. Bentuk pusaran es sangat mirip dengan diagram Taiji, yang membuat Zhang Tai kembali tercengang. Seiring berlalunya waktu, cahaya di bagian akar teratai yang berapi-api berangsur-angsur memudar sementara akar emas perlahan berubah menjadi mencolok. Halus seperti permukaan logam yang dipoles, bagian dari teratai yang berapi-api itu bersih dan cerah, tidak memiliki jejak magma. Setelah lebih dari 20 menit, cahaya di bagian akar teratai yang berapi-api telah hilang sama sekali. Zhang Tai kemudian melebarkan matanya dan menontonnya selama 7-8 menit lagi. Kemudian, bagian emas teratai yang berapi-api menjadi transparan sementara lapisan pucat es perlahan membeku di atas akar. Saat itu, Zhang Tai mengulurkan tangannya dan bagian akar teratai yang berapi-api terbang ke tangannya. Setelah meliriknya untuk terakhir kalinya, Zhang Tai langsung menggigitnya. Sebelumnya, Zhang Tai berpikir itu akan sulit, tak terbayangkan, bagian akar teratai yang membara terasa sangat lembut, bahkan agak renyah. Selain itu, rasanya yang sedingin es dan harum. Namun, sebelum Zhang Tai mulai merasakan aromanya dengan hati-hati, bagian akarnya sudah berubah menjadi cairan dan terbang sampai ke perutnya dari tenggorokannya. Perut Zhang Tai terasa hangat dan nyaman. Pada saat yang sama, energi aneh langsung menyebar ke seluruh tubuh Zhang Tai seperti yang biasanya terjadi pada buah tanpa bocor. Sebagian besar energinya akhirnya berkumpul di kekosongan laut ki-nya dan diserap oleh pertempuran ki matahari. Sisanya tersebar ke tulang, meridian, otot, darah, bahkan isi perut. Prosesnya senyaman mandi sauna. Setelah mengambil bagian akar ini selama kurang dari 5 menit, Zhang Tai menjilat bibirnya saat dia merasakan sedikit perubahan di laut ki dan tubuhnya secara nyata. Namun, dia bertanya-tanya apakah itu karena Raja Rock Sutra dan kondisi fisiknya yang kuat karena perubahannya terlalu kecil, yang jauh dari situasi di mana dia tidak dapat menyerap lagi. Selain itu, akarnya tampaknya tidak dapat membuatnya merasa kenyang. Setelah mengambil bagian dari akar teratai api dan menyerap energi misteriusnya, Zhang Tai masih merasa lapar. Dekat setelah itu, Zhang Tai melintas ke gua Kares di bawah. Dalam sekejap mata, dia telah membawa kembali bagian lain dari akar teratai yang berapi-api, yang jauh lebih besar dari yang pertama. Saat Zhang Tai menunggu bagian kedua dari akar menjadi dingin, dia duduk di tanah dengan kaki bersilang saat dia menjalankan pertempuran ki untuk mencerna dan menyerap energi dari bagian sebelumnya dari akar.
Setelah hampir setengah jam, bagian kedua dari akar baru saja membeku. Hanya setelah beberapa saat, itu telah ditelan oleh Zhang Tai. Setelah itu, Zhang Tai bergegas menuju Gua Kares di bawah untuk ketiga kalinya. Kemudian, Zhang Tai terus melakukan perjalanan antara Gua Kares dan Fraser dengan semangat tinggi. Dia terus mencerna energi dari bagian sebelumnya dari akar sambil menunggu bagian berikutnya. Pada dasarnya, dia bisa mengambil dan mencerna satu bagian akar setiap 40 menit. Dia sangat tertarik melakukan itu sehingga dia hampir lupa waktu. Setelah berjam-jam, ketika Zhang Tai buru-buru terbang menuju Fraser dengan bagian dari akar teratai yang berapi-api, dia tiba-tiba melirik tangannya. Dekat setelah itu, dia menjadi diam di udara. Saat ini, bagian dari akar teratai yang berapi-api masih memancarkan kilauan dengan suhu yang cukup tinggi, seperti cetakan baja. Namun, Zhang Tai menyadari bahwa dia bahkan tidak melepaskan ki pertempurannya sama sekali. Sebaliknya, dia hanya memegang bagian akar teratai api bersuhu tinggi dengan tangan. Tidak sampai dia mengalihkan pandangan ke tangannya, dia merasa sedikit hangat. Namun, itu masih bisa diterima, telapak tangan Zhang Tai menempel di bagian akar. Dia hanya menemukan telapak tangannya sedikit merah seperti yang terlihat ketika dia mengambil semangkuk sup panas dari dapur ke meja ketika dia masih muda. Selain itu, tangannya tidak melihat perubahan apapun. Tidak ada yang berubah menjadi cakar monster yang menakutkan, juga tidak menghasilkan lapisan kulit berlebih. Rambut halusnya masih bisa terlihat jelas seperti sebelumnya. Zhang Tai memegangnya dengan tangan lain karena dia merasakan hal yang sama. Tangan itu juga tidak bersisik. Sebaliknya, hanya terasa sedikit hangat. Akar teratai yang berapi-api sudah mulai mengubah kondisi fisik dan ketahanannya terhadap suhu tinggi dan nyala api. Setelah hampir 40 menit, ketika dia menyelesaikan bagian akar itu, Zhang Tai kembali ke tepi danau magma. Jongkok, Zhang Tai langsung meletakkan tangan kirinya ke lava sambil membelai dahinya menggunakan tangan kanannya dengan melepaskan ki pertempuran pelindung. Tangan kanannya terasa hangat seperti sebelumnya, bukannya sedingin es atau tidak nyaman, suhu tubuhnya tetap 35,5 derajat Celcius. Dia mengaduk tangan kirinya di lava seperti bagaimana dia mengaduk air hangat sebelumnya. Namun, dia sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Dia hanya merasa hangat meskipun Zhang Tai jelas bahwa suhu lava adalah 968 derajat Celcius. Ketika tangan kirinya berada di lava, energi aneh di semua sel tangan itu muncul karena diaktifkan oleh suhu tinggi. Dekat setelah itu, tangan itu bisa muat dalam suhu tinggi. Ketika dia menarik tangan itu dari sana, energi aneh di antara sel-sel itu perlahan pulih. Energi khusus dalam selnya seperti merkuri dalam termometer, yang dapat mengatur tingkat energi selnya saat merasakan perubahan suhu sehingga sel tubuhnya dapat dengan mudah menahannya. Ketika suhu di luar tinggi, tingkat energi aneh di sel tubuhnya akan meningkat secara nyata. Ketika suhu di luar normal, tingkat energi aneh di sel-sel tubuhnya akan pulih. FCK, ternyata rasa dan toleransi saya terhadap suhu telah diperbarui ke tingkat yang tak terbayangkan. Menakjubkan. Melihat tangannya, Zhang Tai berjongkok di sana untuk sementara waktu. Setelah itu, dia berdiri ketika dia menemukan bahwa dia dapat mengambil lebih banyak akar. Oleh karena itu, dia memotong bagian lain dari akar teratai yang berapi-api sebelum berlari menuju lemari es di atas. Bab 1616 Keyakinan Zhang Tai. Zhang Tai tidak tahu berapa banyak akar teratai api yang telah dia makan. Ketika dia merasa kenyang dan matahari di atas laut Qi-nya tidak dapat menyerap energi khusus dari akar teratai yang berapi-api lagi,
Zhang Tai akhirnya berhenti. Zhang Tai tidak tahu berapa hari telah berlalu. Ketika dia merasa tidak bisa lagi menyerap energi khusus dari akar teratai yang berapi-api, Zhang Tai juga merasa sangat mengantuk dan lelah. Dekat setelah itu, dia bergegas keluar dari freezer sampai ke lobi Pelestri sebelum kembali ke kamar tidurnya sendiri dan melemparkan dirinya ke tempat tidur. Bahkan para ksatria membutuhkan tidur untuk memulihkan energi dan kekuatan fisik mereka. Ketika Zhang Tai bangun sekitar 2 hari, dia menjadi energi lagi. Setelah makan malam di Castle of Black Iron, Zhang Tai memanggil Heller, Aziz, Edward dan Agan untuk menguji efek dari akar teratai yang berapi-api di bengkel Edward di bawah Pelestri, yang dapat menyemburkan api dari tanah. Tunggu sebentar. Edward buru-buru menghentikan Agan ketika Zhang Tai berdiri tegak dan meminta Agan menusuknya dengan pedang baja panjang yang bagus untuk menguji efek penguatan ki pertempuran pelindungnya. Setelah itu, Zhang Tai menyerahkan sepasang sarung tangan tebal kepada Agan, berkata, "Ini sepasang sarung tangan asbes. Setelah memakainya, kamu tidak akan melepuh." Setelah mengambil sepasang sarung tangan, Agan memakainya sebelum memegang pedang baja panjang yang bagus itu lagi. "Ayo, jangan khawatir," Zhang Tai memberitahu Agan. Agan mengangguk saat dia melirik Zhang Tai. Menggertakkan giginya, dia lalu menusuk pedang panjangnya ke bahu Zhang Tai. Sebelum pedang baja panjang yang bagus menyentuh bahu Zhang Tai, ki pertempuran pelindung Zhang Tai telah bergetar saat cahaya melintas. "Ah!" teriak Agan. Dengan suara benturan, dia menjatuhkan pedang panjangnya saat dia dikirim terbang mundur. Pedang baja panjang yang bagus, tergeletak di tanah, berubah menjadi sangat merah seperti diambil dari tungku sementara ujungnya hampir meleleh. Setelah mengambil begitu banyak akar teratai yang berapi-api, ki pertempuran pelindung Zhang Tai akhirnya mencapai evolusi yang kuat dan membawa sedikit kekuatan api yang membara. Ketika ki pertempuran pelindungnya mengalami serangan, selama Zhang Tai menjalankan semangatnya, itu akan dapat memantulkan kembali serangan suhu tinggi. Agan, Aziz dan Edward semuanya membatu oleh pedang panjang baja halus merah, tergeletak di tanah. "Hahaha, itu tidak terbayangkan." Zhang Tai tidak tahan tertawa terbahak-bahak saat dia melihat mereka dan pedang baja panjang yang bagus itu. Ketika Zhang Tai melihat tuannya Zhao Yuan mengubah lengan pejuang kuat LV-10 menjadi abu saat diburu oleh orang-orang di Pulau Naga, dia cukup terkejut. Tak terbayangkan, dia bisa melakukannya suatu hari nanti juga. Selain itu, Zhang Tai yakin bahwa kemampuan anti-serangan ki pertempuran pelindungnya jauh lebih besar daripada tuannya Zhao Yuan setelah evolusi yang begitu kuat dan efektif. Akar teratai yang menyala-nyala yang dimakan gurunya seharusnya tidak sesuai dengan kuantitas dan kualitasnya. Ki pertempuran pelindung adalah pola bagi seorang ksatria untuk menerapkan ki pertempurannya, yang berasal dari matahari di atas laut ki seseorang di perut bagian bawah seseorang. Pada saat ini, matahari di atas laut ki Zhang Tai tampaknya telah berubah juga lebih cemerlang dari sebelumnya dan telah mengembang 2 kali. Tak hanya itu, matahari pun dikelilingi nyala api kemasan aneh yang tampak seperti korona. Selain kekuatan ki pertempuran pelindungnya, Zhang Tai merasa bahwa pertempuran ki-nya juga semakin kuat. Setelah melihat sekeliling, Zhang Tai menjentikkan, mengirimkan sedikit ki pertempuran seperti meteor ke arah set pakaian besi biru tua di rak dan langsung menembus lokasi di dadanya. Edward berlari ke sana dan mendapatkan kembali pelindung dada yang rusak. Ada lubang seukuran ibu jari di armor karena logam di sana telah meleleh. Meskipun trik yang sama Zhang Tai juga bisa menembus armor ini dengan mudah beberapa hari yang lalu,
itu tidak akan semudah itu. Beberapa hari yang lalu, ki pertempurannya tidak dapat melelehkan logam karena tidak memiliki fungsi penghancur suhu tinggi. Hari ini, Zhang Tai telah memahami trik ini secara nyata. Tidak diragukan lagi, akar teratai yang berapi-api membantu Zhang Tai mencapai putaran evolusi ki pertempuran pelindungnya dan ki pertempurannya yang agresif. Setelah itu, api dan kerusakan suhu tinggi tidak hanya terjadi pada orang lain, ada beberapa ventilasi letusan dalam berbagai ukuran dan suhu di dalam bengkel Edward. Pada saat ini, ventilasi masih mengeluarkan api bersuhu tinggi. Setelah datang ke satu sisi lubang angin, Zhang Tai merasa senyaman angin hangat. Sebaliknya, dia merasa sangat panas sebelumnya. Menyaksikan api merah setinggi 1,7 meter, Zhang Tai menjadi ragu-ragu sejenak sebelum meletakkan kedua kakinya di kedua sisi lubang di atas api. Di bawah suhu tinggi, jubah sutra dan sepatu boa Zhang Tai berubah menjadi abu dalam hitungan detik. Namun, Zhang Tai aman dan sehat di atas nyala api, sambil telanjang. Jika orang luar melihat pemandangan ini, mereka pasti menganggap Zhang Tai sebagai dewa api karena itu terlalu menakjubkan. Zhang Tai berdiri di atas api selama 5 menit tanpa melepaskan ki pertempuran pelindungnya. Saat kulitnya mulai memerah seperti mandi, Zhang Tai keluar dari situ. Setelah menggerakkan tangannya, Zhang Tai mengambil jubah dari item teleportasi luar angkasa portabelnya dan memakainya. Meskipun dia bertanya-tanya kekuatan api matahari asli dari Patua Taiyi, Zhang Tai memiliki kepercayaan diri yang kuat karena kekuatan yang diberikan oleh akar teratai yang berapi-api. Selama dia tidak berubah menjadi abu dalam sepersekian detik di bawah apa yang disebut Real Sun Flame, dia akan bisa berurusan dengan ksatria tingkat bijak. Tidak peduli apa, Zhang Tai memiliki kartu truf terbesar Castle of Black Iron, kontrol Heller atas Castle of Black Iron juga tak terbayangkan. Hampir semua yang tak bernyawa di ruang ini berada di bawah kendalinya. Jika saya terbakar dan memasuki Castle of Black Iron, dapatkah Anda mematikan api matahari asli untuk saya atau menurunkan suhu di freezer sehingga apinya akan padam sendiri? Zhang Tai bertanya pada Heller tanpa malu-malu. Bab 1617 Persiapan. Jika Patua Taiyi mendengar pertanyaan Zhang Tai setelah mengambil setumpuk akar teratai yang berapi-api, dia pasti menangis. Butuh waktu ratusan tahun bagi Patua Taiyi untuk berpromosi menjadi seorang ksatria tingkat bijak dengan kekuatan yang membantu. Namun, Zhang Tai bermaksud untuk menghadapinya menggunakan kartu truf dan cheat yang tak ada habisnya. Perasaan Patua Taiyi bisa dibayangkan jika dia tahu itu. Setelah mendengar pertanyaan Zhang Tai, Heller menatapnya cukup lama sebelum bertanya kepada Zhang Tai, "Castle Lord, bisakah kamu memasuki Castle of Black Iron dalam pertempuran?" "Tentu. Kenapa tidak?" Zhang Tai berkata sambil mengangkat bahu. "Selama hari-hari ini, saya benar-benar merenungkan dan menyimpulkan taktik menghadapi seorang ksatria tingkat bijak. Menghadapi seorang ksatria tingkat bijak, cara teraman bagi saya adalah dengan memperpanjang jarak di antara kami menggunakan kemampuan saya sebagai dominator ilahi. Pada saat yang sama, saya akan menyerangnya dengan tombak emas sehingga dia tidak bisa menangkap saya. Dalam skenario terburuk, kita akan saling berhadapan dan memasuki jalan buntu. Itu tergantung siapa yang bisa menanggungnya di berakhir. Jika bajingan tua itu memperlakukanku dengan api matahari asli, aku akan segera mengebor ke tanah atau air sebelum memasuki kastil besi hitam sesegera mungkin ketika dia tidak bisa melihatku. Itu metode yang bagus. Tentu saja. Aku bisa memasuki Castle of Black Iron dalam waktu 0,001 detik. Di saat yang sama,
aku akan melepaskan duplikatku untuk kabur keluar atas namaku. Dalam hal ini, bahkan jika lawanku adalah seorang ksatria tingkat bijak, selama karena dia tidak memiliki mata bunga lotus, karena jarak yang jauh dan keberadaan bebatuan dan air, dia tidak dapat menemukan bahwa aku sama sekali telah digantikan oleh duplikatku. Meskipun dia bisa, dia pasti berpikir bahwa aku sedang melakukan trik persembunyian aneh lainnya. Meskipun nyala matahari asli tidak dapat dilihat pada duplikat saya, dia pasti berpikir bahwa saya memiliki item atau metode khusus untuk menghadapinya. Saya tidak perlu menjelaskannya kepada siapapun. Inilah manfaat yang dibawa oleh ketenaran immortal Qianji. Mengingat prestasinya yang kaya dan eksploitasi militer serta kartu trufnya, dalam banyak kasus, selama Zhang Tai tidak mengungkapkan terlalu banyak celah, dia akan mendapatkan alasan yang tepat dari orang lain. Bahkan jika dia curang, saya akan membangun zona isolasi suhu super rendah untuk elemen. Tidak ada oksigen yang dapat ditemukan di sana, begitu pula keempat elemennya. Selama tubuh Castle Lord tidak terbakar, Anda dapat melepas semua pakaian Anda saat memasuki zona isolasi suhu super rendah. Dengan cara itu, nyala matahari asli akan padam. Sebaiknya, itu hanya tebakan teoretis saya. Lagi pula, aku bukan kesatria level bijak. Aku juga tidak memahami kekuatan bantuan Real Sun Flame. Heller berkata dengan tenang, bahkan jika tebakanku salah, Castle Lord, kamu juga tidak perlu khawatir tentang itu. Karena selama Real Sun Flame memasuki Castle of Black Iron, saya akan tahu kondisinya. Lebih dekat setelah itu, saya akan membatalkan kondisi pembakarannya. Bagus. Aku percaya padamu. Zhang Tai mengangguk. Setelah itu, dia memikirkan sesuatu sambil memberitahu Edward, karena daun teratai yang berapi-api itu bisa dibuat menjadi pakaian tahan panas kelas atas. Saat aku absen di hari-hari berikutnya, kamu bisa membuat lebih banyak pakaian dengan masker wajah. Untuk saya, setelah merasakan nilainya, Edward langsung menjadi senang saat menjawab, terserah Anda, tuan saya. Teratai yang berapi-api itu bagus. Akarnya dapat meningkatkan kapasitas tahan panasnya dan membantu Zhang Tai mencapai evolusi ki pertempurannya. Selain itu, daunnya bisa dibuat menjadi pakaian tahan panas. Terlebih lagi, Zhang Tai memiliki Castle of Black Iron. Oleh karena itu, Zhang Tai tidak lagi mengkhawatirkan nyala matahari asli dari Patua Taiyi. Meskipun Zhang Tai bertanya-tanya tentang kekuatan pembantu dari seorang ksatria tingkat bijak, dia menegaskan bahwa penerapan bantuan kekuatan seorang ksatria tingkat bijak harus menghabiskan kekuatan seseorang secara besar dan tidak dapat diterapkan tanpa batas. Jika tidak, seorang ksatria tingkat bijak yang menggenggam kekuatan pembantu akan menyelesaikan masalah di tepi sungai Weishui. Zhang Tai akan memanfaatkannya. Kecepatan sebagai dominator ilahi dan serangan kinetiknya untuk mendorong pertempuran menuju jalan buntu. Itu adalah rencana Zhang Tai. Bahkan pada saat ini, Zhang Tai masih tidak sombong dan merasa bahwa dia bisa mengalahkan seorang ksatria tingkat bijak. Setelah itu, Zhang Tai kembali ke lobi pohon istana dan mulai mengambil buah-buahan di pohon kecil itu. Selama hari-hari ini, ada lebih banyak buah di pohon kecil, yang semuanya adalah buah penebusan. Tepatnya, ada lebih dari 140 buah penebusan dari rasa syukur uang emas dan lebih dari 20 buah penebusan dari cangkang rambut dan udang teluk. Hanya setelah mengambil lebih dari 140 buah penebusan dari ucapan terima kasih uang emas, kekuatan Zhang Tai melonjak 10 ton lagi yang berarti serangan kinetik yang lebih kuat.
Namun, saat Zhang Tai mengambil lebih banyak buah dari ucapan terima kasih uang emas, dia merasa semua senjata semakin ringan. Betapa membosankannya itu! Zhang Tai merasa membosankan dengan menyenangkan. Selain itu, pohon kecil itu memberi Zhang Tai satu kejutan lagi, buah penebusan dari rasa terima kasih cacing tanah yang sudah lama tidak dia lihat. Menyadari bahwa tim Paul telah menemukan saluran yang mantap untuk membebaskan cacing tanah, Zhang Tai merasa bersemangat sekali lagi. Buah penebusan dari rasa syukur uang emas dapat meningkatkan kekuatan Castle Lord, yang merupakan cara paling efektif untuk meningkatkan kekuatan pertempuran Anda. Namun, Castle Lord, daya ledak Anda tidak dapat menandingi kekuatan yang tumbuh serta ledakan manusia tidak sangat tinggi di antara semua hewan. Jika Castle Lord dapat menemukan buah penebusan yang dapat meningkatkan daya ledak Anda, Castle Lord akan menyadari lompatan besar yang nyata. Suara Heller terdengar saat Zhang Tai hendak memasukkan buah penebusan pertama dari ucapan terima kasih uang emas ke dalam mulutnya. Zhang Tai menghentikan apa yang dia lakukan. Ledakan. Zhang Tai terkejut dengan kata ini. Bab 1618 Stimulatif Kematian Xuan Yuan Wuji. Zhang Tai segera tinggal di budidaya terpencil selama lebih dari 1 bulan. Selama periode ini, 3 kartu undangan hitam terus berfermentasi, menyebabkan popularitas yang lebih besar di seluruh forum gunung kecerahan dan diskusi hangat di antara orang-orang. Bahkan penyensoran di Bukit Xuan Yuan mengutuk 3 sekte teratas karena mengabaikan kebenaran dan krisis dari setan demi kepentingan mereka sendiri. Dalam hal ini, kartu undangan hitam menjadi kaki tangan iblis secara nyata. Itu terlalu tidak tahu malu. Beberapa sensor kekaisaran kiri bahkan meminta Yang Mulia Xuan Yuan Changying untuk melakukan ekspedisi hukuman melawan 3 sekte teratas. Semua orang, ksatria, dan pejabat negara Taixia mendukung Zhang Tai. Akibatnya, 3 sekte teratas harus menanggung tekanan besar dari mereka. Di bulan yang sama, gerbang Gunung Sekte Naga Besi selalu dipenuhi oleh para ksatria dan klan besar. Setelah mengetahui bahwa Zhang Tai berada dalam budidaya terpencil, mereka semua meninggalkan pesan bahwa mereka akan mendukung Zhang Tai di wilayah Yinghai. Gurun Gobi pada tanggal 29 Januari mendatang. Selain itu, mereka meninggalkan beberapa hadiah atau informasi kontak sebelum pergi. Pada saat kritis, seseorang akan berlayar dengan angin dan membenci masa depan Sekte Naga Besi. Beberapa orang saleh dan setia yang berteman dan bekerja sama dengan Zhang Tai dan keluarga Zhang akan berdiri di sisi Zhang Tai. Hubungan manusia yang luas yang telah dibangun oleh Zhang Tai dan Jinwu Business Group tahun-tahun ini mulai memainkan perannya. Guan Clan, Heavenly Fortune Sect, Lord Guangnan's Mansion, Zuokyu Clan of Byong Palace, Demon Skill Valley, klan utama di Northeast Military Region, klan dan sekte gubernur provinsi. Lebih dari 10 miliar tentara dan perwira di wilayah operasi Teater Barat, bahkan para ksatria di alam elemen bumi, penyensor Bukit Xuan Yuan. Petugas dari 4 pasukan teratas dan orang barbar di perbatasan selatan menopang Zhang Tai saat mereka mengutuk sekte fantasi Taiyi, Pavilion Holding Surga, dan Pavilion Qionglo. Selanjutnya, karena kartu undangan hitam, rumah tua Zhang Su dan Zhang Tai menangguhkan upacara perputaran cakra untuk Zhang Su. Hari-hari ini, Zhang Su telah meninggalkan pasukannya, yang tidak menimbulkan kekacauan di pasukan. Namun demikian, Zhang Tai tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Sebaliknya, dia hanya tinggal di kastil besi hitam dan menikmati akar teratai yang membara. Buah-buahan dan secara bertahap meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan,
tidak ada yang akan mengganggunya pada saat kritis ini. Salju pertama di Provinsi Yuzhou turun pada tanggal 4 Desember. Setelah salju lebat, seluruh tanah Provinsi Yuzhou, termasuk wilayah Sekte Naga Besi menjadi seputih salju. Pada sore hari tanggal 5 Desember kepingan salju tebal berjatuhan tertiup angin, menutupi cahaya bintang dan bulan, akibatnya, semuanya menjadi gelap. Tidak ada yang bisa dilihat di Danau Bebek Liar lebih dari 60 mil dari puncak Suantian, hanya ada alang-alang seluas lebih dari 6 juta meter persegi di tepi danau. Berayun di angin sepi dan dingin, alang-alang itu meraung seperti hantu. Itu sudah membeku di dekat bank, tentu saja, tidak ada yang akan datang ke sini saat ini, kecuali satu orang. Saat itu, air di tengah danau tiba-tiba beriak dan terpisah menjadi dua bagian saat Zhang Tai berjalan keluar dari danau. Itu adalah salah satu dari 3 pintu keluar yang mengarah ke ruang belakang Sekte Naga Besi. Danau ini terhubung ke aliran bawah tanah tempat Zhang Tai datang jauh-jauh ke sini. Karena Sekte Naga Besi sangat menarik perhatian, Zhang Tai tidak ingin orang lain mengetahui jejaknya, oleh karena itu dia memilih untuk pergi dari sana melalui terowongan rahasia ketika semua orang mengira dia masih dalam kultivasi terpencil, angin dingin dan kegelapan sama sekali tidak mempengaruhi Zhang Tai. Setelah melihat sekeliling, Zhang Tai langsung bergegas ke langit dan memasuki awan. Di tengah angin utara yang bertiup kencang, dia terbang ke arah selatan dengan kecepatan hampir 30 kali lipat kecepatan angin kencang. Di udara, Zhang Tai mengaktifkan keterampilan bersembunyi supernya saat dia berubah menjulang seperti kabut, tidak meninggalkan suara sama sekali dalam penerbangan. Ketika dia berada di tepi sungai Weishui, dia sudah bisa mencapai di atas 8.221 meter per detik setelah dipromosikan menjadi seorang ksatria bayangan, setelah pemulihan penuh.